Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa li syafati rasulillah wa ala diniyah wa ala kunatin sholihah wa ala mana wa salafus sholihuna bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Masyiral ikhwan rahimakumullah. Kita terusakan kajian Tafsir Jalalain surat Ali Imran ayat 154 ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun lan becik ana sira kabeh iku mingkum saking golonira kabeh sapa ummatun umat yad'una kang ajak-ajak sapa umat ilal khairi maring kebagusan. Sing dipun maksudaken kebagusan khair al-islami tegese agama Islam, diajak mengikuti jejak-jejak aturan-aturan agama Islam. Wa ya'muruna lan perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan bagus. Wayan hauna lan nyegah sapa umat anil mungkari saking mungkar. Waula ikaute mengkon-mengkono umat sing umat yad'una ilal khair niku wau wa ya'muruna bil ma'ruf wayan hauna anil mungkar. Ad'una tegese pira-pira kang ajak-ajak maring kebagusan. Ada una tegese kang aja-aja maring kebagusan al-amiruna tegese perintah marang kebagusan. Annahuna tur pira-pira kang nyegah saking perkara kang ala. Hum ya ulaik al-muflihuna iku pira-pira kang merkoleh ganjaran. Kese wong bejo niku wong sing oleh ganjaran niku. Al-faizuna tegese pira-pira kang bejo. Waman utai lafat man wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Wamin nggih mboten waman. Wamin utai lafat min niku mingkum niku mine sang mingkum niku enten min terus gandeng kalih kum. Wa min utai min iku litab'idi krana paedah tab'id artine mboten kok kuwabeh dauna ilal khairi wa nahuna anil mungkar niku mboten. Kok kuwabeh ngoten. Mesti mboten enten wong goblok. Gusti Allah mesti ndadosaken wong sing pinter, wong sing bodho. Tapi mungkin masih tasih terbagi-bagi. Mulane min niku artine tab'id sebagian saking kita niku nggih kon dadi dai lan sapanunggalanipun. Li'anna ma krana sedene perkara dzukira kang den tutur apa ma maksude amar ma'ruf nahi mungkar iku fardhu kifayatin hukume fardhu kifayah. Misalipun satu desa sampun wonten satu kiai utawi dua kiai utawa tiga lan saterusipun niku sampun mencukupi. Layal jamu ora wajib apa madzukira ora diwajibake kulal umati ing sakabehane umat. Nanging sepindah malih mengke tasih terpecah-pecah
kita saged sumrap terpecah-pecah niku enten dai niku enten skala kecil, enten skala besar. Wala yaliku lan ora patut apa madzukira bikuli akadin kelan saben-saben wong suwiji kal jahili kaya dene wong kang bodho. Za wakilalan den ngendikake apa zaidatun utawi min iku zaidatun min tambahan. Lek digawe min tambahan litakunu tegese supaya ana sira kabeh iku umatan pira-pira kang iku umatan pira-pira umat kang ngelingake. Iku umatan pantan kang ajak-ajak marang kebagusan, ngoten nggih. Iku umatan pantan kang ajak-ajak kebagusan. Dipun perintahaken kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang supados kula panjenengan niku tergolong bagian saking golongane umat sing kersa dakwah dumateng kesainan. Memerintahkan dumateng kesainan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Sekalipun tidak semua umat harus begitu, tapi alangkah baiknya kalau kita semua ini tergolong dari umat yang mentaati perintah Allah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman ini, mereka-mereka yang mau melakukan dakwah mencegah dari kemungkaran-kemungkaran dijanjikan adalah jadi orang yang mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada kata-kata minkum yang artinya min itu adalah tab'idiyah bermakna sebagian. Apa yang mungkin semua umat menjadi dai kan ya enggak mungkin. Oleh karenanya seperti kemarin saya mengatakan bahwa firman Allah ayat suci Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya itu sudah teratur rapi dilihat dari tata bahasanya. Kalau Allah berkata misalnya wal takum kuntum ummatu yad'una misalnya, kan tidak benar akhirnya. Akhirnya perintah itu perintah yang menyeluruh. Tidak sebagian. Kalau semua diperintah, jangan-jangan manusia itu pasti ada yang alim, ada yang pintar, dan ada yang bodoh. Kalau dari golongan yang bodoh, amar ma'ruf nahi mungkar, nantinya dikhawatirkan apa yang disampaikan itu justru sesuatu yang tidak benar. Makanya firman Allah, ayat Al-Quran, atau dawuh Nabi dari hadis-hadisnya, semua itu sudah tertata rapi dalam dilihat dari susunan bahasanya. Kalau memang diperintahkan tidak minnya itu tidak berarti min tab'idiyah, ya semua umat bisalah mengajak ke kebaikan sesuai kemampuannya masing-masing. Oleh karenanya di ayat yang lain dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu tata cara kita mengajak ke amal baik atau mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Tidak frontal, tidak keras, kita disuruh mengajak ke agama Allah
dengan hikmah, dengan ilmu yang benar-benar bisa manfaat kepada orang yang kita ajak. Oleh karenanya kalau kita dakwah, misalnya secara perorangan, itu ya harus kita lihat siapa yang kita ajak. Sudahkah mereka tahu tentang ilmu-ilmu Allah? Atau mereka yang kita ajak itu masih bodoh? Kalau yang kita ajak masih bodoh, nah ya, ilmu yang kira-kira bisa diterima oleh mereka itu bagaimana? Kita harus tahu. Artinya hikmah tidak boleh kita ini frontal atau keras. Kamu beramal ibadah kepada Allah harus ikhlas. Tanpa ikhlas tidak akan diterima. Ngaji ikhlas saja belum pernah dikatakan suruh ikhlas. Ya diajari aja, pokok ikut gitu aja. Ikut, ayo ikut bersama sholat, ayo ikut kita kumpulan, majlis-majlis zikir, majlis taklim. Biar sekarang belum tahu, nanti kan akhirnya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hikmah. Kalau orang yang memang sudah belajar, sudah punya ilmu, baik mempelajari kitab suci Al-Quran ataupun mempelajari hadis-hadis Rasulullah atau memahami asar-asar para sahabat, dawuh-dawuh dari para ulama, ya kalau memang mereka itu masih belum pas atau kurang benar, kita luruskan dengan ayat-ayat suci Al-Quran atau dengan hadis-hadis Nabi, karena mereka sudah memahami tentang agama. Perintah Allah yang kedua dengan mau'idhah hasanah. Jadi tutur kata yang baik, yang tidak menyinggung perasaannya. Akhirnya kalau kita memberikan mau'idhah hasanah, pitutur-pitutur yang bagus, akhirnya bisa menyentuh kepada hati-hati mereka yang kita ajak dengan hati, ya, dengan penyentuhan hati yang lemah lembut, akhirnya mereka senang. Setelah senang, ya akhirnya akan mau nanti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah atau apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang kita perlu berdebat, ya kita berdebatlah dengan berdebat yang baik, bukan berdebat yang kasar. Atau kalau kita melihat dari hadisnya Nabi, aturan dakwah itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Kalau kalian melihat dan dari kalau di antara mereka, di antara kamu melihat kemungkaran, maka berubahlah dengan tangan. Nah ini ya agak sulit bagi kita. Kita bisa yughayyir biyadih, barangkali kita dakwah kepada anak-anak kita. Anak kita akan melakukan kemaksiatan, mungkin itu mampu kita. Ayo, jangan ke sana, ditarik lagi untuk pulang. Kalau untuk orang umum, ya barangkali ini agak berat. Ada tugasnya masing-masing. Misalnya kemungkaratan yang ada di negara, di pemerintahan, itu ya serahkan saja kepada aparat-aparat yang bisa merubah dengan tangan, biar ditangani oleh polisi-polisi, akhirnya orang yang berbuat jahat dikecek tangannya dan lain sebagainya. Kalau bagian kita bukan di situ, Nabi memberikan solusi, fa'ilam yastati fabilisani, maka kita cukup dakwah dengan mau'idhah hasanah tadi. Jangan berbuat seperti itu adalah perbuatan yang dilarang, baik dilarang oleh Allah atau dilarang oleh pemerintah. Ayo ikuti saja perintah Allah dan ikuti saja perintah Nabi yang baik-baik. Ini namanya
dakwah bilisan. Ya kalau memang kita dengan mengubah dengan tangan tidak bisa, mendakwah dengan lisan tidak bisa, karena mengkhawatirkan kalau kita dakwah ya akhirnya memusuhi kepada kita dan kekuatan kita di bawah mereka. Akhirnya bagaimana? Beliau Nabi masih memberikan satu jalan yang ringan, fa'ilam yastati fabiqolbi wa dzalika ataful iman. Itu menurut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya kita cukup ingkar dalam hati, ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan jelek mereka. Dalam hati harus begitu, nggak mengikuti, ikut senang itu namanya ya sama saja. Akhirnya nanti kita termasuk golongan-golongan mereka sekalipun kita tidak mengikuti jejaknya. Oleh karenanya kalau ada kemungkarotan yang kita tidak mungkin bisa mengubah dengan tangan atau dengan lisan, ya pokok ada perbuatan yang mungkar kita harus tidak senang. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa di antara kita sesama mukmin, kata Allah itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang-orang mukmin itu adalah semua itu saudara. Oleh karenanya, karena semua orang mukmin itu saudara, ketika di antara saudara kita lalai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Nabi, dilarang oleh agama, kita sebagai teman, sebagai saudara harus mengingatkan. Insya Allah dengan begitu janji Allah humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Kita termasuk orang-orang yang akan diberikan imbalan oleh Allah, yaitu surga-surganya. Wala takunu lan aja ana sira kabeh iku kaladzina kaya dene wong akeh tafarraqu kang pisah-pisah sapa ladina antinihim sangking agamane alladzina wahtalafu lan persulayan sapa ladina fihi ing dalem dinihim mimpa dima sangking sawuse barang ja'ahum kang teko ing alladzina opal bayinatu pira-pira perkara kang pertela opal bayinatu pira-pira kapertelan sing dimaksudne alladzina sinten wahum utai alladzina iku yahudi wong Yahudi wan nasara lan wong Nasrani wa ulaika utai mungkon-mungkon alladzina lahum iku tetep kadune alladzina azabun utai siksa azimun kang agung. Kapan siksane? Yauma tabyadu ing dalam dinane. Ngaten nggih. Azabun azim pun mantek teng riku. Dawuhipun Gusti Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'umul bayinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Kita dilarang melakukan seperti perbuatan-perbuatan orang-orang yang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani. Apa perbuatan mereka? Perbuatan orang Yahudi dan Nasrani setelah diberikan kitab-kitabnya mereka saling berpecah belah. Mereka saling berbeda pendapat. Kitab Taurat sudah diturunkan, kitab Injil sudah diturunkan. Di situ ada penjelasan-penjelasan yang jelas, sangat jelas untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, tapi mereka berbeda pendapat. Akhirnya tidak rukun, ada sebagian yang iman,
dan ada juga sebagian yang tidak iman. Yang tidak iman justru memperbaiki atau kata mereka memperbaiki atau menyalin kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Mulai kemarin sudah banyak keterangan bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini senang mengubah-ubah kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Yang akhirnya jadi cerai-berai di antara pemeluk Yahudi atau pemeluk Nasrani. Itu dilarang. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah setelah Allah menurunkan firman-Nya yaitu kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan untuk kita sebagai umatnya, kita diperintahkan untuk bersatu melaksanakan atau melakukan apa isi-isi Al-Quran, apa isi-isi hadis Nabi Muhammad SAW. Walladzi wa mimpa dima wa yauma tabyadu ay uzkur tegese nuturno sira Muhammad yauma tabyadu ing dalem dinane dadi mencorong apa wujuhun pira-pira wajah watas wadulan dadi ireng apa wujuhun pira-pira wajah ahli neraka yaumal kiamat ing dalem besok dina kiamat. Dan ingatkanlah Muhammad ketika di hari semua wajah orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada malaikat kitab-kitabnya dan seterusnya, itu nanti akan bersinar terang di hari kiamat. Dan ingatkanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang wajahnya kelihatan kelihatan hitam pekat, yaitu ahli neraka, itu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya dan seterusnya. Mereka akan disiksa di situ. Mereka akan disiksa yang berat di hari tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Maka insya Allah kita semua sebagai pemeluk agama Islam yang mentaati kepada aturan-aturan Islam, kata beliau Nabi, ketika semua anggota wudhu itu kita basuh dengan sempurna, maka anggota tersebut akan bersinar terang nanti di hari kiamat. Nah, bagi mereka yang hitam pekat wajahnya dan anggota semuanya itu adalah orang-orang Yahudi atau orang Nasrani yang tidak mentaati kitabnya dan tidak mentaati perintah-perintah Allah. Karena mereka itu memang ya ada sebagian iman, tapi sebagian besar itu mengkufuri apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amal ladina mongko ana pun utahe wong akeh iswadat kang ireng apa wujuhum pira-pira wajahi alladina wa hum utai alladina ikul kafiruna pira-pira wong kafir. Wayulkuna mongko den jegurake sapa alladina finari ing dalam neraka. Wa yuqalu lan den ucapake lahum maring alladzina swadat taubikan krana meleh-melehake apa sing diucapake akafartum ana ta kufur sira kabeh ba'da imanikum ing dalam sawise imanira kabeh ba'da imanikum ing dalam sawise imanira kabeh. Yauma akhdil misaqi ing dalam dinane ngalap janji. Fadhuku mongko ngicipana sira kabeh
al-adzab ing siksa bima sebab dene barang kuntum kang ana sira kabeh iku takfuruna ngufuri sira kabeh. Yang dimaksud orang yang hitam peka wajahnya yaitu orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir yang hitam peka wajahnya itu akan dimasukkan neraka dan di situ dicaci maki. Dicaci maki karena mereka tidak mengikuti perintah Allah, mereka tidak mengikuti, mentaati perintah-perintah nabinya. Apa yang diucapkan pada saat itu? Akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kufur setelah kalian iman pada hari perjanjian dulu? Kan awalnya dijanji para nabi sudah berjanji untuk bergabung bersinergi. Umatnya itu katanya ya mau sesuai janji nabi-nabinya. Tapi setelah turun kitab satu, turun lagi, akhirnya pecah belah. Maka di situ akan dicaci maki karena mereka itu tidak mentaati perintah Allah dan nabinya dengan ucapan akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian masih kufur setelah kamu iman? Kan dulunya iman. Akhirnya oleh Allah diberikan azab dengan ucapan fadzukul azab bima kuntum takfurun. Rasakanlah siksaku pada hari ini sebab perbuatan-perbuatanmu mengkufuri apa yang telah kami turunkan kepadamu, yaitu kitab Taurat ataupun kitab Injil ataupun kitab Zabur. Tapi yang banyak di sini dikangkan adalah Yahudi Nasrani, yaitu yang kitabnya Taurat dan Injil. Wa amal ladzina napun utawi wong akeh biyadzat kang mencorong apa wujuhum wajhi alladzina wa hum utawi alladzina iqal mukminuna pira-pira wong kang iman iku fa fi rahmatillahi mongko netepi ing dalem rahmate Gusti Allah. Tegese rahmat Gusti Allah napa ai jannatihi tegese wargane Allah. Wa hum utai alladzina amanu fiha ing dalem rahmat atau ing dalem jannah iku khaliduna pira-pira kang langgeng. Iku khaliduna pira-pira kang langgeng. Sedangkan yang dimaksud orang banyak yang wajahnya bersinar, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan seterusnya, para malaikat, para nabi, kitab-kitabnya maksudnya, mereka akan berada di lingkup rahmatullah. Mereka akan berada di surga Allah. Dan di sana mereka akan menetap untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ibyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Amin. Tilka utai mengkono ayat ay hadil ayat tegese mengkono ayat iku ayatullahi pira-pira ayate Gusti Allah. Natluha macake ingsun ing ayat alaika ing atase sira Muhammad tak wacake bil haqqi kelawan hak. Wa mallahu lan ora ana te Gusti Allah iku yuridu ngersakake sapa Allah zulman ing aniaya lil alamin maring pira-pira wong alam kabeh. Bi ayya khudahum kambare klenyon yen to natrapi sapa Allah ing alamin bi ghairi jurmin kelawan tanpa dosa. Bi ghairi jurmin kelawan tanpa dosa.
Semua ayat di atas itu disabdakan Allah. Ayat di atas itu adalah dibacakan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW dengan keterangan-keterangan yang hak, dengan keterangan-keterangan yang benar. Allah tidak akan mendolimi kepada alam semesta ini, kepada yang diperintah atau yang diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya mendolimi bagaimana? Satu contoh, kalau orang itu beramal baik, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, mengikuti perintah Nabi dan menjauhi larangan Nabi, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan imbalan sesuai apa yang dilakukan. Tidak akan dikurangi kebaikan-kebaikan mereka, pahalanya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebalikannya, kalau ada hamba atau umat Nabi yang melakukan kesalahan, ya akan dibalas sesuai kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tidak akan ditambahkan karena Allah benci satu, yang membedakan satu dengan yang tidak. Akan disesuaikan sesuai amal dan ibadahnya, atau disesuaikan dengan perilaku kemungkarannya. Walillahi lan iku tetep kagungan iku insyaallah mautai barang fis samawati kang tetep ing dalem langit, wal ardi lan ing wa ma fil ardi wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Amilkan saking arahe miliki wa khalqon lan saking dadekake wa abidan lan dadekake pira-pira kawula. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah turja'u den balekake. Tasiru tegese dadi sira kabeh, turja'u den balekake sira, tasiru kaya dadi ngenten kleru. Faili dereng. Turja'u den balekake, tasiru tegese dadi opal umuru pira-pira perkara. Opal umuru pira perkara. Pira-pira perkara perlu kita ketahui, perlu kita paham bahwa apa saja yang ada di langit atau apa saja yang ada di bumi ini adalah hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Perlu kita paham, perlu kita ketahui seperti itu. Dan semuanya itu, apa yang ada di langit ataupun apa yang ada di bumi, ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita sudah tahu bahwa kita akan dikembalikan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita pasti mau melakukan apa yang diperintahkannya dan pasti mau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum ana sira kabeh ya umat Muhammadin hi umate Kanjeng Nabi Muhammad. Kuntum ana sira kabeh ngaten. Kuntum ana sira kabeh mboten ana ngoten mboten. Kuntum ana sira kabeh ya umat Muhammadin hi umate Kanjeng Nabi Muhammad. Fi ilmillahi ing dalam inkisyafe ilmune Gusti Allah Ta'ala. Iku khaira umatin luwih bagus-bagus umat. Ukhrijat den turunake sapa umat. Udhira tegese den lahirake sapa umat. Linnasi maring menungso. Tak muruna kang perintah sira kabeh bil ma'rufi kalan bagus. Wa tanhauna lan nyegah sira kabeh anil mungkari saking mungkar. Wa tu'minuna lan padha iman sira kabeh billahi kalawan Gusti Allah. Billahi kalawan Gusti Allah. Billahi kalawan Gusti Allah. Walau amana lamun iman sapa alul kitab
Lakana mongko yektina ana opal imanu iman iku khairon luwih bagus lahum kedune ahli kitab. Minhum iku setengah saking ahlul iman, minhum iku setengah saking ahlul kitab al mukminuna utai pira-pira kang iman. Contone sing iman ka Abdullah ibni Salamin kaya dina Abdullah ibni Salam radhiyallahu taala anhu wa ashabi lan pira-pira sahabate Abdullah ibni Salam. Wa aksaruhum utawi akeh-akeh alul kitab iku al-fasiquna pira-pira wong kang fasik. Al-kafiruna tegese pira-pira wong kang kufur. Al-kafiruna tegese pira-pira wong kang kufur. Dapun dinika ayate kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita harus merasa terima kasih kepada Allah. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Karena kita diturunkan, diwujudkan di zaman akhir yang kita mau melakukan amar ma'ruf, mau melakukan nahi mungkar. Dan kita pula beriman kepada Allah. Makanya Allah dawuh kita termasuk orang-orang yang baik, umat yang baik. Nah, ini mudah-mudahan kita juga termasuk apa yang telah didawuhkan Allah pada firman kitab suci Al-Qur'annya. Yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya secara otomatis kalau iman kepada Allah, kalau kita iman kepada Allah ya pasti kita melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita mau mengajak atas perilaku-perilaku yang baik sesuai tuntunan kitab suci Al-Quran atau tuntunan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya kalau orang-orang yang tergolong dari golongannya orang ahli kitab Yahudi atau Nasrani itu mau beriman, maka iman mereka itu akan lebih baik. Karena di antara mereka orang Yahudi dan Nasrani ini ada sebagian kecil yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada kitabnya. Di sini dicontohkan sebagaimana Abdullah ibni Salam dan teman-temannya. Itu imannya sangat bagus, sangat bagus. Tapi yang menyakitkan itu mereka-mereka itu yang lebih banyak adalah melakukan kefasikan atau melakukan kekafiran. Umat-umat Bani Israel atau Yahudi Nasrani itu yang banyak adalah jadi orang fasik atau orang yang kafir. Terusipun ayat la yadurrukum illa ada. La yadurrukum orang melarati. La yadurrukum orang melarati sapa ahlul kitab ing sira kabeh. Ayil yahudu tegese wong Yahudi ya ma'syarul muslimina golongane pira-pira Islam bisain kelawan suwiji-wiji illa adzan angin nglarakake bilisani kelawan lisan. Nyatane min sabin saking misui wa wa'idin lan ngajam. Allah meringatkan kepada kita tidak usah takut kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Kata Allah bahwa mereka itu cuma menakut-nakuti kepada kita secara lisan atau ngancam-ngancam begitu saja. Tidak akan membahayakan kepada kita. Orang Yahudi dan Nasrani dengan nas Allah itu tidak akan membahayakan kepada kita. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu
resah dengan adanya Yahudi dan Nasrani. Paling cuma sombong dalam perkataan, atau paling mereka mengancam gitu saja. Karena apa? Nah, terusnya ayat wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Wa yuqatilukum lan lamun merangi sapa Yahudi ing sira kabeh yuwalluna mongko ngengokake sapa ahlul kitab niku wau ing sira kabeh al adbaro ing pira-pira panggonan kang mburi utawa keplayu. Munhazimina tegese keplayu sapa ahlul kitab. Sumalayung soruna mongko nuli ora den tulungi sapa ahli kitab. Ngalaikum ing atase ngalahake sira kabeh. Balakum baliku kedune sira kabeh an-nasru utawi oleh pitulungan alaihim ngalahake ing atase ahlul kitab. Dalam firman ini, dalam ayat ini Allah sudah memberikan apa ya? Kabar gembira kepada kita umat Islam yang beriman, taat kepada ayat-ayatnya, taat pada sabda nabinya, dan lain sebagainya. Seandainya, janji Allah, seandainya orang-orang Yahudi ini memerangi kepada kita, maka mereka akan melarikan diri karena kekalahannya dan tidak akan mendapatkan pertolongan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kitalah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang dengan orang-orang kafir yang bala tentara orang kafir itu lebih banyak melebihi dari bala tentara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu adalah terkalahkan oleh tentara Nabi kita Muhammad SAW, sekalipun bala tentara Nabi kita itu cuma sedikit. Sekalipun bala tentara Nabi kita itu cuma sedikit. Dalam perang Badar dikisahkan bala tentara beliau Nabi cuma 313, orang kafir 1000. Akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada bala tentara beliau Nabi yang cuma sedikit itu. Sesuai dengan janji-janji Allah yang telah dijanjikan. Seperti di ayat ini. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsurun. Duribatin tatake alaihim ing atase ahlul kitab apa adzillatu ino aina masukifu ing dalem dipanggonan den temu aina masukifu ing dalem dipanggonan den temu sapa ahli kitab haisuma wa wujidu sing dalem sekirane nemu sapa ahli kitab wala iza mongkorana mulya iku maujud lahum ketune ahli kitab wala tiso malan ora ngalap kukuh wala tiso malan ora ana ngalap kukuh iku maujud ilaka inna angin kali pira-pira kang tetep bihablin kelawan janji minallahi sang Gusti Allah wa hablin lan janji minan nasi saking menungso al mukminina tegese pira-pira kang iman wa hablin iku ahdahum janjine ahlul kitab ilaihim maring mukminin bil amani kelawan aman ala adail jizyati ngatasi narik pajak ngatasi mbayar pajak aila ismata tegese ora ana ngreksa iku maujud lahum keduwene ahlul kitab khairu dzalika saliyane mengkono-mengkono ahdahum wabau lan bali sapa kitab roja'u tegese bali sapa kitab biwadobin kalawan
bendu agung minallahi saking Gusti Allah. Minallahi saking Gusti Allah. Dipun dawaken ketika orang-orang Yahudi memerangi kepada kelompok kita orang yang beriman, kata Allah, mereka tidak akan tertolong. Bahkan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah yaitu golongan kita. Mereka memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang hina. Di mana saja berada, mereka itu dalam keadaan yang hina. Tidak ada kemuliaan sama sekali. Dan tidak ada kekuatan sama sekali. Terkecuali yang mendapat yang tidak hina, yaitu orang yang berpegang teguh dengan janji Allah dan janji kepada umat manusia. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang ahli kitab tersebut ketika nanti sudah kembali ke hadipan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan ghadab, mendapatkan bendu, mendapatkan murka dari Allah yang sangat berat. Alaihim ikut tetap ngatasi ahli kitab. Alaihim melarat ngatasi ahli kitab. Opal maskanatu sifat miskin. Zalika wa tamukunun wa duriban alaihimul maskanah. Bi'annahum kelasuni ahli kitab. Bisa babi annahum. Tegesi kelawan sebat setune ahli kitab. Iku kanu ono sapa ahli kitab. Iku yakfuruna kufur sapa ahli kitab. Bi ayatillahi kelawan piro-piro ayat Gusti Allah. Wa kan wayak tuluna lan matani sapa ahlul kitab al anbiya ing piro-piro nabi oleh matani bihuri hakin kelawan tanpa hak. Di mana saja orang-orang Yahudi itu adalah mendapatkan sesuatu, mendapatkan tempat dan yang tidak enak. Dan mereka selalu dijadikan orang-orang yang miskin. Miskin itu ya butuh pertolongan. Dan di dunia tidak ditolong oleh Allah, di akhirat tidak ditolong oleh Allah. Karenanya dikatakan oleh Allah bahwa mereka itu adalah orang yang miskin, selalu membutuhkan pertolongan Allah. Karena apa? Karena mereka itu selalu mengkufuri kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka membunuh kepada para nabi dengan tanpa hak. Oleh karenanya, di samping itu mereka selalu melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melampaui batas. Artinya melampaui batas, bahkan melakukan sesuatu yang halal sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisu ora ana sapa alladzina sapa ahlul kitab ai ahlul kitab tegese ahlul kitab iku sawaan padha mustawina tegese pira-pira kang padha min ahlul kitab iku tengah setengah saking ahlul kitab umatun utai ana umat ko imatun kang netepi mustaqimatun tegese kang netepi sabitatun kang tetep alal haqi ing atase perkara kang hak. Contone sing netepi perkara hak niku ka Abdullah ibni Salam kaya dene Abdullah ibni Salam radhiyallahu taala anhu wa ashabihi. Memang orang-orang ahli kitab setelah dituruni ayat-ayat Allah atau kitab-kitab Allah, mereka tidak sama dalam perilakunya. Mereka tidak sama dalam keimanannya. Mereka tidak sama dengan dalam memahami isi kitab-kitabnya. Akhirnya di antara mereka itu
ada yang istiqomah, yang mengimani perkara yang hak yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab itu. Tadi sudah dicontohkan yang iman itu adalah Abdissalam dengan teman-temannya. Ya telu maca ya telu nama cake sopo. Ya telu nah sopo umatun ko imah maca ake ayatillahi ing ayate Gusti Allah. Ana al-laili ing dalem wektu bengi. Fi saati tegese ing dalem mangsa lail. Wa mukhali utawi ummatun qaimah iku yasjuduna sujud sapa ummatun qaimah. Yusalluna tegese salat sapa ummatun qaimah. Wa hum yasjudun utai lafat wa hum yasjudun iku halun hal. Yu'minuna tur iman sapa ummatun qaimah iman billahi kan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa ya'muruna lan perintah sapa ummatun qaimah bil ma'ruf lan bagus wa yanhauna lan nyegah sapa ummatun qaimah anil mungkari saking mungkar wa yusari'una lan enggal-enggalan sapa ummatun qaimah wa yusari'una lan enggal-enggalan sapa ummatun qaimah enggal-enggalan sapa umatun qaimah fil khairati dalam pira-pira perkara kang bagus. Wa ulaika ta mengkono-kono al mausufun. Tegese wong sing disifati termasuk umatun qaimah niku wau. Al mausufun tegese pira-pira kang den sifati. Bima kelan barang dikira kang den tutur apa ma minasolihina nyatane iku pira-pira kang saleh. Pira-pira kang saleh iku minasolihina saking golongane pira-pira kang saleh. Wamin hum lan iku setengah saking alul kitab man utai wong laisu kang ora ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ya telu na ayatillah walaisu lan ora ana sapa man iku minasolihina saking golongane wong kang saleh-saleh kabeh. Di antara ahli kitab itu ada umat yang qaimah. Artinya umat yang beriman kepada Allah, mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, punya pendirian yang kuat. Dicontohkan di sini adalah Abdillah ibn Salam dan teman-temannya. Yang mereka itu selalu membaca ayat-ayatnya Allah di malam hari. Setelah membaca ayat-ayat Allah di malam hari itu, kemudian ummatun qaimah tadi bersujud kepada Allah atau bersolat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mengimani kepada Allah, iman kepada hari akhir. Mereka itu, beliau itu mau memerintahkan perbuatan baik dan mencegah dari kemungkarotan. Kalau ada kebaikan-kebaikan, mereka secepatnya melakukan. Ada perilaku-perilaku yang baik atau perintah-perintah yang baik, secepatnya beliau-beliau itu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Nabi dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, beliau-beliau yang seperti itu atau ummatun qaimah di sini disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau-beliau itu tergolong golongan kelompok-kelompok orang yang soleh. Soleh menurut ulama al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadi. Tapi ada pula di antara ahlul kitab itu yang tidak sama seperti orang-orang yang telah disebutkan tadi, yaitu
orang yang tidak iman kepada Allah dan mereka tidak iman kepada kitabnya dan lain sebagainya. Oleh karenanya orang mereka yang tidak sama dengan ummatun qaimah itu tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa dan tidak tergolong golongannya orang-orang yang soleh. Wama tafalu wama lan barang tafalu kang lakoni sira kabeh ing mah lafat lafalun pita iklan tak ayat dal umat iling-iling umat wal ya ilan ya wama yafaluna saged wama tafaluna saged ayil umat tegese umat alqa imatu kang netepi min khairin nyatane saking bagus falan tukfaru mongko ora den kufuri sira kabeh bil wajaini kelawan wajah loro bil wajaini kelawan wajah loro fala tukfaruhu mongko ora den kufuri sira kabeh ing ganjarane khair bil wajaini kelawan wajah loro itu damuna tegese den sepayake sira kabeh sawabawing ganjarane khair bal tujazuna balik den wal sira kabeh wallahu ta'ala iku alimun zat kang udanini bil muttaqina kelan pira-pira wong kang takwa wa ma tafalu min khairin falan tukfaru wallahu alimun bil muttaqin bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan perintah-perintah Allah yang baik dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka tidak akan dikufuri, tidak akan dikurangi pahala-pahala kebaikan beliau-beliau tersebut. Karena Allah Maha tahu pada siapa yang takwa dan siapa yang durhaka kepada Allah. Innaladina krana innaladina temen sedene wong akeh kafaru kang padha kufur sapa ladina lan tughniya ora bisa nolak tadfa'u tegese nolak anhum saking alladzina kafaru apa amwaluhum pira-pira bandane alladzina kafaru minallahi saking siksane Gusti Allah amin adabi tegese saking siksane Gusti Allah syai'an kelawan nolak kang gedhe wa khasyahum malan retamtake sapa Allah ing dawa amwaluhum wala auladuhum bidzikri kelawan den tutur di anal insana krana den manungsa iku yadfa'u terkadang nolak sapa nas an nafsihi saking awake dinas tarotan ing dalem siji waktu tarotan ing dalem siji ambalan bifida ilmali kelan nebus kelawan bondo watarotan lan ing dalam siji ambalan bil isti'anati kelawan jaluk pitulung bil auladi kalan pira-pira anak bil auladi kalan pira-pira anak sedangkan orang-orang yang kufur orang-orang yang kafir ini tidak akan bisa menolak siksa-siksa Allah dengan harta bendanya atau melalui anak-anaknya. Sedikit pun tidak akan bisa menolak harta benda atau anak-anaknya, itu tidak bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala karena mereka memang kufur atas perintah-perintahnya, tidak iman atas perintah-perintah Allah dan seterusnya. Itu tidak bisa. Soalnya kalau di dunia ini kadang-kadang harta benda bisa untuk menolak siksaan dunia atau anak-anak ini bisa menolong kepada orang tuanya ketika mendapatkan madharat, ketika mendapatkan halangan. Tapi kalau nanti di akhirat anak dan harta benda sedikit pun tidak akan bisa menolak atas siksaan Allah itu. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun
wa ulaika ta mengkono-mengkono alladzina kafaru iku ashabun nari pira-pira wong kang manggon neraka hum ya ulaik fiha ing dalam nar iku khaliduna pira-pira wong kang langgeng dan mereka akan menetap di neraka yang telah diancamkan Allah kepada mereka untuk selamanya nanti di alam akhirat. Wallahu alam bisawab. Katen kang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.